menemukan masalah di jukennya. Jadi jukennya itu nggak masalah ya, hanya saja kita yang nggak tahu melakukan remote ya, gitu aja. Jadi jangan galau ya, pakai teman-teman, sama-sama belajar ya. Oke Mas Bro, kembali lagi dengan channel Teknik Upgrade. Kali ini saya ingin mencontohkan cara meremote ECU Juken 5 pada CRF ini dengan cara auto mapping lewat remote ya Mas Bro. Jadi ada pertanyaan beberapa di kemarin-kemarin. Jadi untuk tipe motor yang berbeda ya samain aja ya. Jadi silahkan dicoba. Ini sebenarnya penyetelannya untuk orang-orang yang nggak mau ribet ya. Jadi ini penyetelan yang sangat dasar untuk kalian yang dipersulit dengan masalah di Juken 5 yang sepertinya berebut ya. Jadi ini hanya bahas auto mapping aja ya, nggak bahas masalah GSS, masalah stasioner dan yang lain-lainnya ya. Jadi ini khusus untuk auto mapping aja. Oke, langsung kita aja ya. Pastikan sebelum kita reset auto mapping, pastikan jika kalian pusing dengan data yang sudah ada di motor kalian, silahkan factory reset dulu ya. Jadi factory reset contohnya seperti ini. Jika data yang di dalam itu sudah amburadul, silahkan kita factory reset. Caranya yaitu kita klik menu dengan mengklik dua ini ya, muncul seperti ini. Kemudian kita pilih Juken 5, enter ya, kita klik default, kemudian enter dan geser ke bawah. Ini cara untuk factory reset. Untuk teman-teman yang belum tahu, kita klik factory reset, kemudian press save reset. Nah, kalau kita mau reset, kita tekan save seperti ini. Nah, jadi dia sudah kembali ke penyetelan standar sebelum kita menyetingnya. Oke, ini sudah keluar. Kita set. Nah, di sini masih nol semua ya. Nol semua. Ya, nol semua. Oke, jadi di sini saya coba ubah jadi ada angkanya ya. Ini contoh aja, ini contoh. Nah, kita lanjut ke langkah auto mapping. Jadi sebelum langkah auto mapping tadi kita sudah reset factory, yaitu pengembalian ke standarnya. Kemudian kita pilih maps. Di sini ada low, high, mid, dan high. Nah, pengertiannya low, mid, dan high ini apa? Yaitu RPM, RPM low, RPM mid, dan high. RPM bawah, tengah, dan atas. TPS-nya itu terserah, yang jelasnya RPM-nya di itu, begitu. Jadi walaupun kita gas full tapi RPM-nya masih di bawah, artinya dia masih perjalanan untuk naik ke RPM atas, itu masih low. Oke, jadi ada batasannya. Nah, kalian bisa lihat di image range. Oke, jadi kita ubah-ubah angka yang ada di sini sampai kita puas dengan tarikan motor ini. Jadi jangan dulu melakukan auto mapping sebelum kita menemukan angka yang paling pas untuk TPS 100 gitu. Jadi kita ubah angka yang ada di sini. Misalkan ya di RPM 0 sampai 5000 misalnya, dia agak ngempos ya pada saat TPS 100. Oke, berarti kita harus tambahkan sampai dia enak. Nah, kemudian kita rasa lagi setelah lari tarikannya dia pas kencang banget gitu, dia agak ngedrop, dia kayak ngempos, berarti high-nya bermasalah. Nah, kita tambahkan lagi
Jadi kita cari sampai di mana ya, pokoknya TPS 100 gimana tarikannya, enak nggak ya gitu. Oke. Nah, setelah menemukan angka itu, misalkan saya dapatkan ya, misalkan setelah saya lakukan, saya tambah 8 misalnya, dan enter. Kemudian high-nya saya tambah lagi, kita enter lagi, mid-nya misalkan ya, saya tambah juga 1. Oke. Nah, untuk masukan juga, untuk memperkirakan saja. Nah, untuk motor yang ini sekarang ini yang saya gunakan, ini motor customer juga saya tes. Jadi mesinnya itu sudah bore up ya. Jadi cc-nya 180 cc, tapi injektornya masih standar. Nah, jadi saya sudah bisa pastikan bahwa dia butuh penambahan bahan bakar. Oke. Jadi mengambil angka perkiraan itu saya lebih mudah. Nah, seperti itu. Dan cara pengetesan yang tadi, nah itu setelah melakukan hal itu kita save ya, bahwa ini sudah penyetelan yang paling pas gitu. Kalau nggak pas kita tambah lagi ya, seperti itu. Kemudian kita save ya, misalkan ya ini cuman ya contoh aja ya. Nah, setelah di save dia akan nol lagi. Nanti kalau misalnya kita tes kurang lagi ya ditambah lagi, tapi jangan ditambah dengan yang tadi. Misalkan tadi 8 di sini, nah, kita tambah 2, berarti dia ditambah sudah 10 itu ya. Bukannya 10 balik lagi jadi 2 lagi ya, enggak itu ya. Jadi gitu. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita silahkan exit. Setelah di save kita silahkan exit. Kemudian kita ke basemap. Di sini ada basemap. Oke, kita klik bersamaan. Kita klik bersamaan. Nah, di sini ada bersamaan ya. Kita klik bersamaan, muncul seperti ini ya. Oke. Setelah itu jangan diganggu aja, biar aja gitu dia di RPM 1000. Ini adalah milisecond, ini adalah penyemprotan debitnya ya, penyemprotan bensinnya. Kita tekan fuel ya, set. Kita tekan 1 kali. Muncul seperti ini. Oke, kita tekan lagi, kita lewati aja ya, nggak usah isi-isi. Add value, kita tekan lagi. Oke, kita tekan lagi. Oke, kita tekan lagi. Nah, ini ada tertulis auto calculation. Nah, saat menemukan auto calculation kita pencet enter. Nah, pattern 1. Oke. Nah, setelah dapat seperti ini, otomatis dia akan tersave di pattern 1, yaitu data yang ada di motor CRF ini sekarang, seperti itu. Jadi kalian pakainya pattern 1 aja ya. Kemudian itu kalian klik save. Klik save. Nah, itu secara otomatis dia akan berubah semua. Nah, cara mengetahuinya bahwa dia berubah, tadi kan ada yang saya rubah di fuel ya, di fuel kalkulator saya rubah itu dengan angka-angka tertentu. Nah, itu sebagai contoh aja bahwa dia berfungsi. Nah, coba kita cek lagi. Nah, di sini berubah. Tadi yang saya isi di sini 5 berapa gitu, sekarang berubah jadi 0. Artinya dari fuel calculation itu sudah mengkalkulasi semuanya. Tapi mengkalkulasinya bukan berarti mengubah fuel yang ada di fuel calculation ini ya, fuel correction ya. Jadi dia tidak merubah fuel correctionnya, tetapi mengubah base mapnya yang ada di sini, yang ada di sini ya, mengubah yang ada di sini. Jadi dia merubah sendiri base mapnya. Nah, di sini ada yang berubah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita auto mapping, kita tes lagi ya, motornya kita tes lagi. Kita tes apakah dia ada kurangnya, apakah RPM top speednya dia enak. Kalau dia kurang enak, dia kayak berebet, bisa jadi dia keborosan. Kalau dia ngempos seperti teriak aja tapi tenaga nggak ada, bisa jadi dia itu keiritan. Jadi seperti itu. Setelah itu
kalian bisa melakukan penambahan lagi di mapsnya tadi. Nah, seperti itu. Jadi walaupun sudah melakukan setting auto mapping, kita tetap bisa lakukan penyetingan sedikit-sedikit lagi di maps. Yang jelasnya yang lain itu sudah teratur rapi begitu. Dan kemudian juga kalau misalnya kita lakukan gas awal TPS 100 tetapi RPM-nya masih kecil, tahap kenaikan RPM, dan di situ ada berasa ngempos, berarti masih kurang yang bagian fuel, ya bagian low-nya kayak begitu ya. Nah, seperti itu masih bisa kok disetting lagi ya. Setting balik lagi auto mapping masih bisa juga ya. Yang penting reset factory juga. Nah, reset factory terlebih dahulu maksudnya ya. Jadi gitu aja ya. Nah, saya rasa sudah. Setelah itu kita matikan, kita on kan, kita tes lagi, kita netralkan dulu, kemudian kita tes. Oke, di situ ada mati, ada agak berebet, dan di sini agak tiba-tiba naik gasnya. Oke. Kemudian agak susah di starter tadi ya, dan juga kadang-kadang mati-mati. Nah, itu karena kita belum menyeting fuel starter, warming up, belum menyeting juga JSS, belum menyetel yang lain-lainnya ya, belum menyetel deceleration, dan di sini suaranya dia kedengaran seperti suara agak boros ya. Nah, ada bau-bau boros ya. Nah, jadi untuk tutorial yang selanjutnya akan saya contohkan tentang penyetelan yang seperti itu ya. Oke, untuk kali ini aja untuk penyetelan auto mapping. Jadi kalian teman-teman sama-sama belajar ya dalam menyetel auto mapping agar menemukan masalah di jukennya. Jadi jukennya itu nggak masalah ya, hanya saja kita yang nggak tahu melakukan remote ya, gitu aja. Jadi jangan galau ya pakai. Oke, gitu aja ya Mas Bro. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Salam sukses dari channel Teknik Upgrade dan salam otomotif.